buat seluruh rekan-rekan petani walet yang ada di kawasan Asia Tenggara dan Indonesia khususnya atau dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya Teddy Archie dari Swat Channel. Ya teman-teman, pada malam hari ini kesempatan kali ini saya akan membahas tentang masa-masa keemasan seorang petani walet. Sebentar ya, sabar dulu, saya coba buka dulu saya punya fasilitas ini. Oke. Ya teman-teman, kenapa hal ini saya angkat dalam diskusi atau live saya kali ini tentang masa, kenapa ketika masuk masa panen, mencapai panen tertentu, maka itu adalah masa-masa keemasannya. Jadi ini menjadi penting saya angkat karena hal ini bukan hanya akan dialami oleh teman-teman semua secara umum ya. Ini pasti secara umum, tidak juga semua pasti gitu, tapi secara umum pasti mungkin ada juga yang mengalami hal yang berbeda gitu ya. Tapi yang saya sampaikan ini adalah yang dalam hal secara umum gitu, secara umum akan dialami. Nah ketika dialami, maka hal yang sama akan dialami oleh yang lain, tetangga kita kalian punya gedung walet atau pesaing-pesaing kita. Dalam kondisi ini masing-masing akan melakukan hal yang mungkin sama gitu ya. Masing-masingnya nanti akan melakukan hal-hal yang mungkin sama. Saya coba off-kan dulu getaran-getaran di oke. Ya, begitu. Akan mengalami hal yang sama dan melakukan mungkin hal aktivitas atau yang dilakukan itu nanti sama juga gitu ya. Ya teman-teman, ketika kita membangun gedung walet itu akan mengalami masa pasang surut. Tapi di awal-awal banyak surutnya gitu ya, banyak galaunya. Dan bukan kita saja yang akan mengalami hal tersebut. Bukan kita saja. Tetangga kita, pesaing-pesaing kita ya akan mengalami hal yang sama. Mungkin teman-teman melihat jika ada persaingan, jika gedung kita berada di permukiman, mungkin belum sentra gedung walet, tapi berada di wilayah permukiman gitu kan, wilayah permukiman, di mana di wilayah tersebut ada banyak gedung walet yang menjadi pesaing-pesaing kita, atau tidak usah banyak, mungkin ada 3 atau 4 gedung yang berdekatan dengan gedung kita kan begitu. Nah, kita kalau melihat gedung tetangga itu biasanya kita melihat apakah dia ramai atau tidak gedung tetangga, tapi kita tidak melihat aktivitas yang dilakukan oleh tetangga kita. Mungkin kita 1-2 kali melihat dia ada di luar atau melakukan masuk ke dalam, tetapi selebihnya kita lebih banyak melihat gedungnya saja tanpa ada aktivitas di tetangga kita, aktivitas terhadap gedungnya. Apakah dia melakukan perubahan-perubahan dan sebagainya, kita tidak tahu. Kita tidak melihat. Sehingga kita berpikir bahwa gedung tetangga ini aman-aman aja, berkembang dengan baik. Jadi kita tidak melihat tingkat kegalauan tetangga kita, gedung pesaing kita. Kondisi akan seperti itu. Seolah kita saja yang bingung, galau dan sebagainya ketika gedung kita belum berkembang. Tapi tetangga kita tidak, kelihatannya aman-aman aja. Tapi sebenarnya tidak demikian. Masing-masing pemilik gedung ketika gedungnya belum sukses tetap akan mengalami masa-masa kegalauan, akan mengalami masa-masa pasang dan lebih banyak surutnya. Semua akan begitu. Hanya kita tidak melihat, seolah kita sendiri yang galau. Tapi sebenarnya hampir semua petani walet yang baru-baru punya gedung, yang belum bisa panen, itu tetap mengalami masa galau. Walaupun dilihat gedungnya ramai walet, tetapi kalau penghuni kurang, galau juga. Kita saja tidak tahu, tidak melihatnya. Jadi sebenarnya kita tidak sendirian.
banyak tetangga kita yang juga galau sebenarnya. Sebenarnya seperti itu. Ya, ini ada beberapa yang menyapa sudah. Ibu Ika, ya selamat malam Ibu Ika. Pak Uzinia, siap. Pak Atris, oke. Ditarik pesannya. Ya nanti saya sapa ya, yang pertanyaan-pertanyaan komen nanti saya tanggapi. Jadi begini teman-teman, ketika seorang petani walet itu bisa panen, maka panen di usia berapa dia atau dipanen di tingkat keberapa dia bisa merasakan kepuasan. Biasanya seorang petani walet umumnya dia merasakan kepuasan ketika bisa panen itu mencapai 1 kilogram. 1 kilogram rata-rata itu dalam hitungan rata-rata, artinya dalam 5-6 bulan itu dirata-ratakan, atau katakan dalam 1 tahun itu dia bisa mencapai panen rata-rata itu 1 kilogram. Mungkin dia di bulan ketiga dia tidak mencapai, mungkin hanya mencapai 0,8 kilogram. Nanti di bulan keempat dia mencapai 1,1. Bulan kelima dia 1. Nanti di bulan berikutnya dia turun. Nanti bulan berikutnya lagi naiknya cukup tinggi 1,3 misalnya, seperti itu. Sehingga dirata-ratakan dia dapat 1 kilo per bulan. Dalam 1 tahun rata-rata dirata-ratakan dapat 1 kilo. Kurang lebihnya seperti itu. Maka itu akan sudah puas gitu. Sudah puas, merasakan kepuasan. Tapi apakah dia tidak galau? Masih hanya jika sudah panen 1 kilo dia sudah puas. Seorang petani sudah puas. Tetapi dia belum masuk masa-masa keemasan. Masih dalam kondisi galau. Masih bingung bagaimana bisa mengembangkan gedungnya, bisa panen dengan lebih baik. Masih mencari suara, mencari trik lain dan sebagainya. Masih mencari aroma, kali-kali mencari aroma. Tapi itu jarang sudah 1 kilo. Tapi paling mungkin dia mencari suara yang baru, suara panggil yang baru. Tapi kalau suara di dalam tuh biasanya tidak berani dirubah. Biasanya suara panggil saja yang belum diganti. Atau mulai di dalam suhu dan sebagainya, kelembaban. Jadi masa-masa 1 tahun tuh dia merasa kepuasan, tetapi masih dalam tingkat galau. Di manakah masa-masa keemasan seorang petani walet? Masa-masa keemasan petani walet itu ketika dia mencapai panen kilogram. Entah usia gedungnya 3 tahun, atau 5 tahun, atau 6 tahun, atau 8 tahun, baru dia mencapai 2 kilogram. Disitulah dia masa-masa keemasannya. Entah gedungnya kecil, entah gedungnya besar, tapi itulah masa-masa keemasannya. Mungkin di usia 10 tahun ada yang baru mencapai usia 10 tahun 2 kilogram. Tapi jarang lah ya. Kalau sekarang ini gedung yang usia 10 tahun itu pasti sudah banyak. Usianya sudah 10 tahun sampai saat ini sudah 10 tahun. Itu sudah panennya sudah banyak pasti. Karena kan pasti gedung-gedung awal itu. Kalaupun dia tidak mencapai 2 kilogram saat ini, itu pasti ada penurunan ya. Penurunan di satu wilayah. Populasinya menurun di satu wilayah. Tapi saya tidak bahas itu. Kenapa di satu wilayah bisa turun populasinya. Tapi saya tidak bahas itu, saya bahas tentang masa-masa keemasan. Kenapa di masa-masa keemasan itu ketika mencapai di panen 2 kilo? Karena di panen 2 kilo itu berarti kalau hitung-hitungannya itu sebenarnya jumlah sarang itu sudah sekitar 1000-an bibir gitu. Sudah 1000-an bibir. Mungkin tidak kurang dari 1000-an bibir. Ketika bisa panen selektif dalam setiap bulan bisa dapat 2 kilo, itu artinya sudah 1000-an sarang di dalam gedungnya. Seperti itu. Nah, di masa-masa keemasan inilah seorang petani walet akan berpikir lebih. Umumnya, mungkin di usia ada yang 1 kilo dia sudah mulai berpikir lebih, tetapi umumnya ketika mencapai panen 2 kilo dia berpikir lebih. Berpikirnya bisa ingin mengembangkan gedungnya, misalnya dari 4 kali 8 mau dijadikan 8 kali 8 seperti itu. Dari 4 kali 8 mau jadikan ukuran 8 kali 8. Dari ukuran 4 kali 6 atau 4 kali 4 mau diperbesar lagi. Seperti itu. Atau mungkin ada pikirannya untuk meninggikan gedungnya seperti itu. Walaupun jarang yang ingin menumbuhkan
meninggikan gedungnya jarang, walaupun ada ya, jarang tapi yang banyak berpikir adalah memperbesar gedungnya di masa-masa sudah mencapai panen 2 kilogram rata-rata. Kalau belum mencapai 2 kilogram itu biasanya masih galau, itu masih juga berusaha. Ketika bisa panen 2 kilogram, sudah mulai berpikir untuk mengembangkan gedungnya, memperbesar, membangun gedung yang baru di lokasi yang baru dan sebagainya, karena sudah bisa merasakan hasilnya dengan stabil. Karena ketika bisa mencapai panen 2 kilogram, itu berarti hasil sudah lumayan gitu kan. Jadi itulah masa-masa keemasan petani walet, ketika dia bisa mencapai panen 2 kilogram. Entah di usia keberapa, mungkin ada yang panen 2 kilogram itu di usia 2 atau 3 tahun, belum mencapai usia 3 tahun sudah bisa panen rata-rata 2 kilogram per tahun, per bulan itu ada. Ada juga nanti di masuk usia ke 5 tahun dia bisa mencapai, atau ke 6 tahun atau 7 tahun, mungkin ada juga seperti itu. Tergantung populasi di wilayah tersebut, banyaknya walet di wilayah tersebut, tingkat persaingan dan sebagainya. Jadi itulah dia masa-masa keemasan petani walet. Nanti teman-teman akan juga merasakan dan melihat bagaimana ketika kita punya satu buah gedung dan bisa panen 2 kilogram rata-rata per bulan, itu pasti pikirannya sudah investasi yang lebih jauh. Itulah kita, sifat kita umumnya. Oke, saya sapa beberapa teman. Pak Atris Hadam ini pesan yang terakhir, pesan yang kedua. Dua kilogram per bulan atau 4 bulanan, Pak? Ya, per bulan ya, saya sudah bilang rata-rata per bulan itu mencapai 2 kilogram. Panen itu tidak satu, bisa ada orang yang panen itu 40 hari sekali, ada. Ada yang panennya itu 1 minggu sekali, ada. Ada yang panennya 2 minggu sekali, ada. Dan itu yang saya lakukan, rata-rata 2 minggu sekali itu saya lakukan panen. Ada juga yang 40 hari per 1 minggu. Jadi itu tergantung dari pemahaman masing-masing ya untuk melakukan panen di gedungnya. Pak Sofian, oke, siap, benar sekali kalau kata Pak Sofian. Ya teman-teman, nah ini yang harus teman-teman sebenarnya ini menjadi penting karena apa? Karena teman-teman akan menghadapi kondisi yang sama dengan tetangga. Kita melihat gedung tetangga itu mungkin sudah panen sebenarnya, dan kelihatannya adem ayem, tidak ada yang dilakukannya. Sementara kita kebingungan, kita mungkin sudah mulai panen juga, tapi hitungan bagaimana cara mengembangkan dan sebagainya. Kita melihat gedung tetangga kayaknya adem ayem, tidak ada aktivitas dan sebagainya. Gedung tetangga berarti nyaman, dia sukses berkembang. Ya tidak seperti itu. Semua sama, hanya kita tidak tahu aktivitas yang dilakukan tetangga kita kan, kita tidak melihatnya. Begitu. Mungkin kalau kita lihat dia sekali berdiri, kita kalau dia ramai ya kita sapa, bye, hai. Setelah itu dia masuk rumah, Nah, habis itu dia masuk ke dalam gedungnya, kita tidak lihat apa yang dilakukan dalam gedungnya untuk memperbaiki segala sesuatu. Jadi ketika ilmu budaya walet di share, ilmu budaya di walet di share, itu semua yang memang aktif di media sosial seperti ini itu akan berusaha. Ketika ada suara baru yang di share, wah, tetangga kita juga jangan dipikir tetangga kita nyedot juga itu. Kalau ada suara baru sama nanti, jadi kita ikut nyedot suara baru, misalnya saya juga mendownload suara baru yang di share, tetangga juga mendownload, ujung-ujung sama suara kita dengan tetangga punya, kan begitu. Jadi kita tidak sendirian ya, semua orang banyak sekali, lebih banyak petani walet yang galau sekarang ini ketimbang yang merasakan sukses. Itu lebih banyak yang dalam kondisi galau gitu ya, ataupun belum, walaupun tidak galau masih berpikir bagaimana kapan dia bisa mencapai 1 kilo. Kalau sudah 1 kilo, berpikir bagaimana bisa mencapai 1,5 atau 2 kilo, seperti itu. Oke, saya sapa ya beberapa teman lagi. Ibu Ika, Pak, kalau untuk panen 1 kilogram itu kira-kira sekarang sekitar berapa sarang, Pak? Kalau sarang itu tergantung itu Ibu ya, tergantung. Tapi kalau dia masih baru itu biasanya mencapai 120 bibir. Kalau masih gedung-gedung baru itu mencapai 120-an. Jadi
Ya 110, ada juga 110. Jadi tergantung besar sarangnya. Kalau biasanya kalau sudah gedung-gedung senior, gedung-gedung lama, sarangnya tuh biasanya lebih tebal, lebih besar dan lebih tebal. Dan itu tergantung juga, ada wilayah-wilayah memang sarangnya kecil, ada wilayah-wilayah yang sarangnya bagus, besar. Jadi tergantung juga. Jadi ada juga gedung yang pernah saya masuki itu panennya tidak sekitar 80 atau 90 atau 80 bibir, 90 bibir gitu. 90 bibir lah paling banyak, itu sudah dapat 1 kilo dia. 90 bibir, tapi memang tebal. Dia gedung tua gitu, jadi tebal, sarangnya tebal, dan ya 90 bibir dia sudah berdapat 1 kilo. Tapi kalau gedung-gedung baru biasanya di atas 100, 110 atau 120, tergantung ukuran sarangnya ya, Ibu Ika. Gitu. 7 tahun saya nggak pernah panen 1 kilogram kecuali babat habis Pak. Di mana ditambah serangan tikus lagi 2 tahun. Jadi kalau terus Pak nunggu ya, ya itulah dia ya Pak Ozinia. Belum pernah satu. Jadi ya memang tentu Pak Ozinia juga merasakan, belum merasakan keemasan, masih masih galau. Bahkan kena serangan tikus lebih galau lagi ya. Walaupun tidak diserang tikus tetap galau, nih tambah serangan tikus tambah lagi galau kan begitu. Oke, BTW di era persaingan semakin ketat seperti sekarang, cara paling tidak masuk 7 poin penting ya Pak. Cara panen kan saya ada bilang di situ di poin ke-6. Poin 6 itu kan perawatan dan penanganan. Itu kan poin nomor 6. Perawatan dan penanganan. Terus poin ke-7 ada juga trik-trik kan, trik-trik ya. Panen itu termasuk trik-trik kita panen. Panen rampasan atau panen selektif kan. Kalau mau saya uraikan semua poin itu, waduh, sampai 2 jam nanti saya uraikan semua ya. Jadi yang inti-intinya saja lah, maksudnya dalam global-globalnya saja ya. Itu perawatan dan penanganan itu termasuk panen, itu perawatan dan penanganannya kan. Penanganan kita bagaimana panen, panen kita per periode atau tidak pakai periode, selektif atau tidak selektif, rampas atau bagaimana kan begitu. Pak Justin, udah terbaik muka Pak tadi, sehat sejahtera dan sukses. Oke Pak Justin, salam buat teman-teman di Sabah Malaysia ya. Siap, terima kasih. Pak Jundi Fatahila, sebaiknya jumlah serang berapa kita bisa mulai panen Pak? Sebenarnya eh, tidak ada ukuran ya, tidak ada ukuran berapa jumlah sarang kita bisa mulai panen. Kalau saya katakan di 30 sarang, nanti semua ikut begitu, ada yang memprotes, Pak Teddy kenapa kok 30 sarang? Seharusnya kan kita lakukan panen perdana di usia 1 tahun. Kan begitu. Tunggu 1 tahun, harus perlu panen perdana, artinya sudah lebih 100 bibir. Ya kalau saya sih di jumlah 30 sarang kita sudah bisa melakukan panen. Artinya yang sudah sarangnya 2 kali terbang itu kita petik saja. Kalau saya sih kita mulai melakukan petik. Nanti akan saya buat tutorial tentang perbedaan kondisi yang terjadi jika kita melakukan trik panen perdana. Trik panen perdana ya. Ini trik panen perdana dengan trik panen ketika waktu masa panen ya. Jadi ada trik panen perdana. Jadi trik panen perdana itu tidak dihitung dari jumlah sarang, tapi panen perdana itu dilakukan setelah usia sekian gedung, usianya masih sekian baru melakukan panen perdana. Itu disebut trik panen perdana ya. Berbeda dengan berdasarkan jumlah sarang ya. Seperti itu. Nanti saya buat salah satu tutorial live atau saya buat video saja. Bikinnya Pak Jundi Fatahila. Ya teman-teman, itu yang let's say singkat aja tentang itu masa-masa keemasan seorang petani walet. Saya juga sebenarnya sedang mempersiapkan beberapa suara. Ini ada 7 pieces suara. Ini konsumen saya yang lama juga, ini 7 pieces, dia pieces suara, dia pesan formula
eksklusif. Ini gedung yang ketiga. Untuk yang gedung yang nomor 3, formula eksklusif. Dia ada 2 gedung. Untuk yang gedung ketiga pesan formula eksklusif ya. Sama paket ya, paket untuk formula eksklusif. Ini ada lagi ini di Kalimantan Kaltim, dan yang di Riau ini Riau pesanannya ini Scorpion Venom 4 pieces. Scorpion Venom pesanannya untuk saya sudah mempersiapkan nih tadi. Jadi saya mengambil masa, cuma saya persiapkan untuk live malam ini. Sambil saya mempersiapkan suara-suara yang akan saya kirim ke Kaltim dan ke Riau. Riau ini adalah sebuah gedung 8 kali 16 galau karena tidak ada perkembangan. 8 kali 16 memang Riau kondisinya memang agak susah memang. Kalau saya lihat beberapa wilayah agak susah, mungkin karena populasi mengalami penurunan ya Riau. Jadi Riau paket Scorpion Venom, dan di Kaltim ini sudah hadir. Saya mohon maaf, mungkin akan saya akhiri karena sudah tidak ada yang bertanya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa memberi kebaikan dan kesuksesan buat teman-teman semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan saya Teddy Archie, salam sukses produktif dan salam SWOT buat semua.